Saat seseorang mengalami sebuah kejadian yang dirasanya tidak adil, maka pada saat kejadian itu akan mengguncang pikiran dan jiwanya. Seluruh isi dunia pun akan terlihat seperti musuh bagi dirinya. Semakin besar rasa kejadian tidak adil tersebut dialaminya dan dirasakannya, maka akan semakin besar pula protes yang dilakukan oleh orang itu. Sebagai balasan atas kejadian itu, ia akan menuntut keadilan. Pada kenyataannya, apapun bentuk ketidakadilan dalam masyarakat dan lingkungan bisa menghancurkan kepercayaan dan keyakinan dari seseorang. Tapi apa itu keadilan? Apa artinya keadilan? Seseorang yang melakukan ketidakadilan harus bertobat. Dan mereka yang mengalami ketidakadilan harus memperbarui imannya di dalam pikiran dan hatinya pada lingkungan dan masyarakatnya. Apakah ini tidak cukup sebagai sebuah arti dari keadilan? Tapi orang yang tidak benar selalu bicara keadilan, dan memilih cara balas dendam. Dia memilih mengalahkan kekerasan dengan kekerasan dan menghalalkan segala cara buruk untuk kemenangan dan tujuannya. Orang yang merasakan kebenaran dan ketidakadilan itu adalah orang yang merasakan beban yang lebih besar dari yang lainnya. Dan saat melewati jalan ini, yang menekan pun menjadi yang tertekan. Tidak lama kemudian, dia pun berubah menjadi penjahat dengan segala bentuk topeng kebaikan dan keadilan. Dengan kata lain, hanya ada perbedaan yang sedikit dan tipis sekali antara keadilan dan dendam. Dan perbedaan itu adalah yang disebut kebenaran. Apa benar begitu? Renungkanlah hal itu. Kelemahan. Di dunia ini, setiap orang mempunyai kelemahannya sendiri dibandingkan yang lainnya. Misalnya, ada orang yang tidak bisa lari dengan cepat, sementara lainnya tidak dapat mengangkat beban berat. Sementara yang lainnya bermasalah karena sebuah penyakit, dan yang lainnya tidak bisa mengingat semua hal yang telah dipelajarinya. Ada banyak sekali contohnya untuk itu. Apakah kau mengenal seseorang yang memiliki segalanya, sedangkan kelemahan kita itu selalu dianggap sebagai bagian penting dari hidup kita? Karena itulah yang akan melahirkan kekecewaan, kesedihan, melemahkan, dan keterbatasan dalam pikiran serta hati kita sendiri. Dengan kata lain,
kita telah mempersempit dan membatasi kemampuan diri yang telah dianugerahi Tuhan. Kelemahan itu entah sebuah cacat bawaan atau diwariskan takdir atau dengan kelemahan yang sama. Maka di mana seseorang terpengaruh oleh rasa kelemahan itu, maka dipastikan ia tidak bisa mengalahkan kelemahannya. Akan tetapi, banyak juga orang yang berhasil serta sukses mengalahkan kelemahan mereka dengan keteguhannya dalam kebenaran dan kerja kerasnya. Apa yang membedakan orang seperti itu dengan yang lainnya? Ada jawaban yang sederhana untuk itu. Seseorang tidak membiarkan kelemahan mengalahkannya, dan ia memiliki rasa kebenaran di dalam hatinya. Maka dipastikan ia akan mampu mengalahkan kelemahannya. Dengan kata lain, Tuhan mungkin memberikan satu kelemahan atau mungkin lebih kepada diri kita. Namun, itu hanya ditentukan oleh orang itu sendiri atau oleh kita sendiri. Mari, renungkanlah hal itu. Barang siapa mengambil jalan kebenaran, maka kau pasti mendapat keuntungan. Kebohongan itu artinya sama dengan kelemahan. Diulang, kebohongan itu artinya sama dengan kelemahan. Dan tidak ada bentuk pendidikan di dunia ini yang bisa berguna bagi kaum yang lemah. Tidak ada sama sekali. Seperti dedaunan dari beberapa pohon yang merasakan kehangatan matahari, tapi kedinginan saat musim dingin. Pengetahuan dari orang yang lemah akan hancur bersamaan dengan ujian waktu. Maka itu tidak akan ada gunanya bagi si lemah. Ini adalah kenyataan dari hidup. Maka pergilah sang pembohong, karena di depanmu telah menanti titik noda dalam hidupmu, di mana pada saat itu akan menjadi peristiwa terbesar dalam ujian hidupmu. Dan pada saat itu juga ilmu dan pengetahuanmu akan pergi dari dirimu. Dia akan menghilang dan dia tidak akan ada gunanya untukmu lagi. Perjuangan keras dan kesalahanmu, keduanya akan terjadi dan akan menghancurkan kehidupanmu. Berhati-hatilah. Keputusan. Setiap peristiwa dalam hidup adalah menentukan keputusan. Dan setiap keputusan yang diambil akan berdampak baik dan buruk bagi manusia, dan dampak itu akan dirasakan untuk selamanya. Keputusan yang diambil pada saat ini bisa menghadirkan kebahagiaan atau kesedihan di masa depan. Dampak itu bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk sebuah keluarga dan masa depan generasi setelah itu. Saat seseorang berhadapan dengan sebuah dilema atau masalah, hati pun menjadi terganggu, galau, lalu dipenuhi dengan kebimbangan. Saat untuk membuat keputusan pun menjadi sebuah peperangan. Maka pikiran dan hati pun menjadi medan tempur. Kita banyak mengambil keputusan bukan untuk mencari sebuah solusi, bukan untuk mencari sebuah jalan keluar, melainkan hanya untuk menenangkan hati seseorang. Tetapi
Adakah yang bisa makan sambil berlari? Tidak. Lalu, bisakah sebuah hati dalam keadaan yang kacau, galau, sedih, gundah gulana, dan penuh kekhawatiran dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar? Pada kenyataannya, saat seseorang mengambil keputusan dengan pikiran dan hati yang tenang, dia pasti akan mempunyai masa depan yang bahagia. Tetapi saat seseorang mengambil keputusan untuk menenangkan diri dan hatinya sendiri, itu akan memberikan dia beragam penderitaan dan kesedihan di masa depannya. Perhatikanlah hal itu. Semua orang ingin membuat keputusan hari ini demi masa depan yang lebih cerah, masa depan yang bahagia. Untuk mengambil keputusan seperti itu, hal ini adalah yang sangat ingin dilakukan semua orang. Maka anggaplah hidupmu sebagai contoh. Bukankah keputusanmu didukung oleh pemikiran masa depan? Apakah itu salah? Semua orang mempunyai hak untuk membuat kehidupan mereka menjadi mudah, sederhana, dan bahagia. Tapi tidak ada manusia yang tahu kepastian masa depannya. Itu hanya bisa dibayangkan saja atau menjadi sebuah ilusi dan imajinasi. Jadi, kita semua membuat keputusan penting dalam hidup ini sesungguhnya hanya berdasarkan ilusi dan imajinasi saja. Apakah ada kemungkinan lain untuk bisa mencapai sebuah keputusan? Mari kita telusuri. Dasar dari semua kesenangan adalah rasa tanggung jawab. Dan rasa dari tanggung jawab berdampingan dengan hati manusia. Jadi, sebelum mengambil keputusan, cobalah tanya dari hatimu yang paling dalam. Apakah keputusanmu ini adalah hasil dari keegoisan atau di luar tanggung jawabmu? Pernahkah kau sadari akan hal itu? Kalau begitu, apakah tidak perlu memikirkan tanggung jawab, tapi hanya memikirkan masa depan saja? Apakah tindakan seperti itu akan membuat masa depanmu lebih menyenangkan, atau akan menjadi kekecewaan? Renungilah hal itu.